Latar belakang masalah. Keaksaraan fungsional merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan serta potensi sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kapasitas yang baik dalam membaca dan menulis. Program ini muncul karena kondisi real menunjukkan bahwa buta aksara Indonesia pada angka yang cukup tinggi. Program keaksaraan fungsional merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meletakkan dasar perkembangan warga belajar menuju perkembangan yang optimal. Secara umum, tujuan program keaksaraan fungsional adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh warga belajar dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Salah satu bentuk kemampuan yang perlu dikembangkan pada warga belajar adalah program keaksaraan fungsional, yaitu kemampuan dalam mengenal huruf Latin. Pengenalan huruf Latin satu demi satu sangatlah penting karena dimulai dari pengenalan huruf akan bisa merangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Perlunya pengenalan huruf Latin terhadap warga belajar, hal ini dilakukan karena tingkat kemampuan membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Salah satu masalah yang sangat krusial dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu masalah buta aksara yang masih dialami oleh sekitar 8,3 juta penduduk Indonesia, menurut data statistik tahun 2010. Rendahnya kemampuan warga belajar dalam mengenal huruf Latin karena kondisi real menunjukkan bahwa warga belajar pada umumnya kurang memiliki perhatian dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk mengenal huruf. Sebagian warga belajar terlihat kurang termotivasi dalam mengenal huruf yang dituliskan tutor di papan tulis. Bahkan mereka lebih menyukai aktivitas yang lain dan kurang tertarik dalam mengenal huruf Latin yang diperkenalkan tutor. Dengan demikian, maka tutor perlu untuk mengatasi masalah ini dengan menganalisis berbagai faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan respon warga belajar dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, pada umumnya warga belajar kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan tutor di kelas. Sehubungan permasalahan tersebut, maka perlu upaya proaktif untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keaksaraan. Nah, keaksaraan sendiri merupakan sebuah layanan pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah sehingga tidak memiliki kecakapan dalam membaca, menulis, ataupun berhitung. Sedangkan program pendidikan keaksaraan sendiri merupakan sebuah layanan pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki kecakapan dalam membaca, menghitung, dan menulis agar mereka dapat menganalisis, mengamati, dan berorientasi dalam kehidupan kesehariannya sehingga dapat memanfaatkan lingkungan yang di sekitarnya untuk kelanjutan taraf hidupnya. Adapun tujuan dari adanya pendidikan keaksaraan adalah untuk mengupayakan agar warga terbebas dari buta aksara yang menjadi generasi berpengetahuan yang mampu bersaing dengan dunia pendidikan. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu membuka wawasan untuk mencari sumber kehidupan, melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien, dapat mengunjungi dan belajar pada lembaga pendidikan yang diperlukan, memecahkan masalah keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari, dan mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembaharuan untuk meningkatkan taraf hidupnya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari pendidikan keaksaraan. Visi dari pendidikan keaksaraan yaitu untuk meningkatkan keaksaraan dasar warga masyarakat yang buta aksara sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Untuk mendukung visi pendidikan keaksaraan, selanjutnya di sini ada misi dari pendidikan keaksaraan, yaitu pertama untuk membelajarkan warga masyarakat yang buta aksara agar mampu membaca, menulis, dan berhitung, serta mampu berbahasa Indonesia. Kedua, memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dasar yang dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.
Komponen penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan, komponen-komponen yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan program. Penyelenggaraan program adalah orang atau lembaga yang mengorganisir, mengelola, dan mengadministrasikan kegiatan kelompok pendidikan keaksaraan. Untuk menyelenggarakan kelompok belajar, pendidikan keaksaraan dapat dilakukan oleh yang pertama, unsur individu yang mempunyai perhatian terhadap pemberantasan buta aksara. Kedua, unsur pemerintah seperti penilik, TLD, SKB, dan pemerintah desa. Ketiga, unsur masyarakat seperti PKBM, pondok pesantren, Karang Taruna, dan lain-lain. Kriteria penyelenggaraan pendidikan keaksaraan adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki data dasar buta aksara. Kedua, memiliki daftar daerah yang masyarakatnya sebagian besar buta aksara. Yang ketiga, adanya tutor yang memenuhi persyaratan. Keempat, mampu melakukan program. Dan yang kelima, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok belajar pendidikan keaksaraan. Kewajiban penyelenggara. Yang pertama, melaksanakan pendataan tentang calon warga belajar, tutor, dan narasumber teknis. Yang kedua, membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 10-15 orang dan membuat papan nama. Yang ketiga, membuat dan mengusulkan pelaksanaan kelompok pendidikan keaksaraan kepada cabang dinas pendidikan kecamatan atau kabupaten atau kota. Yang keempat, melakukan analisis jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan warga belajar sesuai dengan potensi daerah dan peluang pasarnya. Kelima, melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran. Keenam, membuat laporan pelaksanaan kegiatan belajar per 3 bulan sekali. Hak penyelenggara diantaranya 1. Menerima, membukukan, dan membelanjakan dana kelompok pendidikan keaksaraan. Kedua, mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang ketiga, menerima honor sebagai penyelenggara kelompok belajar pendidikan keaksaraan. B. Kelompok belajar. Kelompok belajar atau kejar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non-pemerintah. Kriteria kelompok belajar diantaranya 1. Setiap kelompok berjumlah 10-15 orang. 2. Setiap kelompok belajar dibimbing oleh 1 orang tutor. Ketiga, setiap kelompok belajar berhak menerima alat-alat dan biaya kegiatan pembelajaran seperti A. Buku daftar hadir warga belajar. B. Buku daftar hadir tutor. C. Buku tamu. D. Buku rencana pembelajaran. E. Buku konsultasi warga belajar dan tutor. F. Laporan kemajuan warga belajar. G. Buku pedoman pendidikan keaksaraan. Dan H. Biaya penyelenggaraan kelompok belajar. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran atau membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Tutor adalah guru pribadi atau orang yang mengajar di rumah, mengajar ekstrakurikuler, les atau pelajaran tambahan. Perbedaan antara guru dengan tutor yaitu guru mengajar siswa di sekolah-sekolah dan ditentukan berdasarkan kualifikasi tertentu, sedangkan tutor tidak diharuskan untuk memiliki kualifikasi dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Selain itu, guru memiliki profesi ganda sebagai tutor ketika guru mengajar siswa di sekolah, tapi di luar jam sekolah. Yang selanjutnya yaitu warga belajar. Warga belajar adalah anggota masyarakat tanpa batas umur yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya.
Warga belajar adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada suatu individu dan bersifat kualitatif. Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal atau lingkungan. Kewajiban warga belajar antara lain yaitu mengikuti proses pembelajaran dalam kelompok belajar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kelompok, menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, dan mengikuti penilaian hasil belajar. Lalu ada hak warga belajar yaitu memperoleh bimbingan dari tutor, memperoleh bahan belajar seperti buku dan alat tulisnya, dan memperoleh surat keterangan melek aksara atau sukma. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan diupayakan sesuai dengan ketentuan dalam standar sarana dan prasarana pendidikan keaksaraan, diantaranya ada papan tulis, alat-alat tulis, penerangan, papan nama kelompok, dan bahan-bahan belajar. Setiap penyelenggara pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat-tempat ibadah, rumah penduduk, atau fasilitas lain yang layak dan memenuhi syarat untuk kegiatan pembelajaran keaksaraan. Program belajar pendidikan keaksaraan. Program pendidikan keaksaraan hendaklah berkaitan secara praktis dengan lingkungan hidup, pekerjaan, dan situasi warga belajar. Program keaksaraan hendaklah bertujuan untuk memobilisasi warga belajar melakukan tindakan atau berbuat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dalam pelaksanaan program keaksaraan disertai program lanjutan berupa pendampingan masyarakat yang telah melek aksara sehingga dapat tercapai kondisi masyarakat yang mampu untuk berusaha secara mandiri. Dengan demikian, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berperan menjadi motivator dan penggerak secara terus-menerus dalam kegiatan pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran, dukungan kelembagaan publik, dan lembaga swasta. Strategi pembelajaran di kelompok belajar meliputi diskusi, membaca, menulis, berhitung, dan aksi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar serta kondisi lapangan. Sebagai salah satu program yang memiliki cakupan yang luas, program keaksaraan tentunya memiliki hambatan dan juga tantangan dalam pelaksanaan programnya. Nah, tantangan dan hambatan apa saja yang biasa ditemukan dalam pelaksanaan program keaksaraan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terbatasnya anggaran dana yang dibutuhkan. Keterbatasan anggaran dana pada program keaksaraan menjadi salah satu kendala untuk mencapainya penurunan angka buta aksara. Hal ini dibuktikan dengan minimnya ketersediaan bahan belajar yang dibutuhkan oleh para warga belajar terkait sarana dan juga prasarana. Namun sebenarnya, kendala ini masih menjadi hal yang wajar bagi warga belajar karena mengingat kondisi daerah kita yang masih berkembang dan juga membutuhkan dana belajar untuk membangun aspek penunjang pada berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu ketersediaan dana penyandang buta aksara yang belum lengkap. Ketersediaan yang tidak lengkap memberikan dampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas program keaksaraan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena keterbatasan dana bisa memberi peluang bagi para oknum yang memanfaatkan itu untuk melakukan manipulasi data dan juga penyelewengan data. Yang ketiga yaitu jangka waktu pembelajaran yang relatif singkat. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, para tutor akan sulit untuk melakukan pengayaan terhadap warga belajar yang belum tuntas dan mencapai predikat standar mengenal aksara. Biasanya, hal tersebut terjadi karena belum sesuainya
tingkat pemahaman warga belajar, dan tertundanya waktu belajar karena aktivitas lain. Nah, mengingat warga belajar itu sendiri, rata-rata mereka sudah banyak yang berkeluarga. Yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat belajar untuk mengikuti program keaksaraan yang menyebabkan sulitnya mereka untuk bisa mencapai ketuntasan. Lalu yang kelima, ada pemilihan tutor yang kurang selektif. Dalam program keaksaraan, para tutor harus bisa diseleksi dengan cara ketat. Karena keaksaraan merupakan program pembelajaran yang dilaksanakan pada warga belajar yang usianya rata-rata sudah lanjut dewasa. Maka dari itu diperlukan tutor yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, terus juga mampu merangkul, membina, dan membimbing warga belajarnya dengan baik.